selamat siang kelas 9 ABCD. Siang ini kita akan belajar pelajaran biologi. Materi hari ini adalah sistem reproduksi. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada laki-laki. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menyebutkan organ sistem reproduksi laki-laki. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan organ reproduksi laki-laki. 3. Siswa mampu menjelaskan proses spermatogenesis. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan penyakit organ reproduksi laki-laki. Dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan penyakit organ reproduksi. Nilai kemanusiaan yang dikembangkan adalah tanggung jawab, disiplin, dan peduli. Semua ini berhubungan dengan pengumpulan tugas, berhubungan dengan kesehatan sistem organ reproduksi juga. Yang pertama, organ reproduksi laki-laki. Ini gambarnya. Ada organ reproduksi laki-laki, mulai dari kantung kemih, tulang kemaluan, ureter, penis, testis, skrotum, epididymis, uretra, dan sebagainya. Ini bagian testis, ini epididymis, ini saluran vas deferens. Lanjut ya. Alat reproduksi pria itu dibagi menjadi dua bagian, luar dan dalam. Bagian luar ada penis dan skrotum, bagian dalam ada testis, saluran, dan kelenjar. Penis itu adalah bagian organ luar laki-laki yang berfungsi untuk saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Untuk skrotum, bentuknya seperti kantong dan di dalamnya terdapat testis. Fungsinya ini untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Untuk testis, bentuknya bulat seperti telur dan tersimpan di dalam skrotum. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis adalah saluran keluar dari testis, berfungsi untuk tempat penyimpanan sperma sementara sebelum dikeluarkan. Vas deferens adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan lanjutan dari epididymis. Vas deferens ini adalah saluran yang akan menghantarkan sperma ya. Vas deferens berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra sendiri ini adalah saluran terakhir yang terdapat di dalam penis. Fungsinya untuk saluran keluar sperma dan urin. Berikut adalah kelenjar-kelenjar yang ada di organ reproduksi pria. Yang pertama adalah vesika seminalis, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma dan terletak di belakang kantong kemih. Yang kedua adalah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam, berbentuk seperti kue donat dan berada di bawah kantong kemih. Yang ketiga adalah kelenjar Cowper, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah, berbentuk seperti kacang dan terletak di bawah kelenjar prostat. Ini saling berdekatan. Lanjut lagi adalah spermatogenesis. Apa sih spermatogenesis? Spermatogenesis ini adalah sebuah proses pembentukan sperma terjadinya di testis. Seperti yang sudah saya bilang, spermatogenesis ini adalah awal dari proses pembentukan sel spermatozoa atau yang biasa kita sebut dengan sperma. Terjadi di organ testis, tetapi tepatnya di bagian tubulus seminiferus. Peranan penting dari tubulus ini adalah khususnya pada proses pembentukan sperma, karena di bagian dindingnya itu terdapat calon sperma atau spermatogonium yang berjumlah ribuan. Benih sperma ini diberi nutrisi oleh sel Sertoli yang juga terdapat di tubulus seminiferus agar bisa melakukan pembelahan sel. Kalau benih ini nggak dapat nutrisi, otomatis benih ini juga akan mati dan tidak bisa melakukan pembelahan sel. Tahapan spermatogenesis. Tahapannya itu ada 4. Spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan spermatid. Spermatogonium. Tahapan pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis.
Spermatogonium terbentuk dari 46 kromosom dan 2 N kromatid. Nah, 46 kromosom ini yang berasal dari ayah dan ibu kalian. Spermatosit primer. Nah, ini merupakan proses mitosis yang pertama dari spermatogonium. Spermatosit sekunder ini adalah proses meiosis atau pembelahan meiosis yang pertama dari spermatosit primer. Nah, lanjut lagi, spermatid. Spermatid merupakan meiosis dari spermatosit sekunder. Ini adalah proses pembelahan sel secara meiosis yang kedua. Hasil dari spermatid nanti akan berupa spermatozoa atau sperma. Nah, gambarnya seperti ini. Ada spermatogonium, ini 2N, membelah jadi spermatosit primer. Ini meiosis pertama, mitosis pertama ini di sini. Nah, dari sini ke yang sekunder ini meiosis yang pertama. Nah, ini kan ada 2. Masing-masing ini akan membelah menjadi 2. Terjadi meiosis kedua yang berupa spermatid. Ini spermatid ya. Nah, yang terakhir dia akan berubah menjadi spermatozoa yang mempunyai ekor, kepala dan ekor. Oke, lanjut lagi. Gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama, prostatitis atau peradangan prostat yang sering disertai dengan peradangan para uretra. Yang kedua, epididymitis adalah infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi pria. Penyebabnya adalah bakteri E. coli dan chlamydia. Kanker testis adalah pertumbuhan sel-sel ganas di dalam testis yang bisa menyebabkan testis membesar atau menyebabkan adanya benjolan di dalam skrotum. Infertilitas atau mandul, ketidakmampuan menghasilkan keturunan. Nah, jadi ini bisa pria maupun wanita. Tetapi kalau di pria, gangguannya misal karena bagian yang menghasilkan sperma itu terkena pancaran dari sinar radioaktif atau terkena racun, infeksi, atau gangguan hormon. Jadi itu bisa menyebabkan kemandulan. Nah, lanjut lagi adalah penyakit sipilis. Penyakit menular yang disebabkan oleh suatu bakteri berbentuk spiral yaitu Treponema pallidum. Penyakit ini dapat menyerang berbagai organ dalam tubuh ya karena hubungan seksual. Bisa juga karena transfusi darah. Bisa juga nanti diturunkan dari ibu ke bayinya. Oke, berikut ini adalah penjelasan dari sistem reproduksi pria, dari organ, kemudian spermatogenesis, dan penyakit atau gangguan. Sekian materi hari ini, kita lanjutkan materi di minggu depan, yaitu sistem reproduksi wanita. Oke, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih.